Maka berbicara mengenai kewajiban kita orang tua kepada anak, dalam Al-Quran Allah menyatakan, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkan dirimu dan keluargamu wa ahlikum. Artinya anak-anakmu dari api neraka. Ini satu bentuk perintah wajib ini. Allah tujukan perintah tersebut, Allah bebankan kepada kita sebagai orang tua, seorang ayah. Wajib ini. Dan nggak mungkin kita bisa selamatkan anak dari api neraka apabila kita nggak bisa selamatkan anak, apabila kita nggak bisa membentengi mereka dari yang namanya kemaksiatan. Dan untuk menyelamatkan mereka dari maksiat, di sini dibutuhkan peran ilmu agama. Perlunya pendidikan ilmu agama terhadap anak. Artinya, perintah menyelamatkan mereka dari api neraka adalah perintah untuk membekali mereka dengan ilmu agama. Mengapa? Karena seorang anak yang hidup tanpa adanya ilmu agama, anak itu akan jahil, buta. Dia nggak tahu arah yang benar, jalan yang benar itu ya nggak tahu, orang buta. Maka jangan heran kita hari ini, justru tindak kriminal, pas kita dengar berita tindak kriminal, mau narkoba lah, atau begal, itu kadang pelakunya justru anak yang masih berumur belasan tahun. Ya kan? Kenapa? Karena mereka buta, nggak paham, nggak tahu efek itu, nggak ngerti. Maka ketika Allah titipkan anak kepada kita, Allah menganugerahkan anak kepada kita, itu artinya siap tidak siap. Allah juga menitipkan, membebankan kepada kita satu amanah, yaitu yang dinamakan dengan nafkah. Dan nafkah ini ada yang disebut nafkah zahir, yaitu nafkah tubuh, asupan tubuh. Ada yang disebut nafkah batin, nggak nampak, yaitu asupan ruh, makanan ruh. Mengapa? Karena anak manusia ini terlahir memiliki dua hal, yaitu tubuh dan ruh. Dan masing-masing dari kedua hal ini membutuhkan yang namanya nafkah, asupan, yang Allah bebankan kewajibannya ini kepada kita sebagai orang tua. Apa itu nafkah tubuh? Nafkah zahir, makanan, minuman, yaitu nafkah atau asupan yang dapat menopang hidup tubuh. Dan hampir semua dari kita ini kita memenuhi kebutuhan tersebut, memenuhi nafkah tersebut. Kita nggak tega biarkan anak kita lapar, ya kan? Jangankan kita yang berakal, maaf, binatang aja yang nggak berakal, itu dia bawa pulang makanan untuk anaknya, ya kan? Banyak tuh kita lihat bawa pulang makanan untuk anaknya. Dan yang kedua nafkah batin, nafkah ruh. Inilah yang disebut dengan pembekalan ilmu agama. Karena asupan ruh itu ilmu agama. Sebagaimana asupan tubuh makanan, asupan ruh ilmu agama. Dan di sini banyak kita yang bermasalah, ramai orang lalai, tidak peduli terhadap pendidikan agama seorang anak. Maka perlu kita ketahui, kita yakini dengan seyakin-yakinnya, baik hari ini kita sadari atau enggak, mau kita akui atau enggak hari ini, setelah kita mati besok, begitu kita menutupkan dua mata ini
begitu kita masuk ke alam kubur, salah satu penyesalan terbesar kita sebagai orang tua adalah membiarkan anak hidup dalam kejahilan ilmu agama. Membiarkan anak tumbuh besar dalam kemaksiatan. Mengapa? Karena seluruh kemaksiatan, dosa-dosa yang ia lakukan itu berimbas kepada kita di alam kubur. Maka di sini Nabi bersabda, "Wa man taraka waladahu jahilan kana kullu zambi amalihi alaihi kadza fi riyadhis shalihin." Dan barang siapa yang meninggalkan anaknya dalam keadaan jahil, artinya membiarkan anaknya jahil dari ilmu agama, niscaya adalah setiap kemaksiatan, setiap dosa yang dilakukan oleh anaknya itu akan menjadi pertanggungjawaban atasnya. Artinya akan berimbas dosanya kepada orang tua. Padahal kita udah di alam kubur. Kata fi Riyadhus Shalihin, hadis ini disebutkan di dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin. Dan itu enggak berakhir di alam kubur aja itu penyesalan. Bahkan sampai kebangkitan besok. Sampai hari kiamat besok. Maka Allah ceritakan dalam Al-Quran, "Yauma yafirrul mar'u min akhih wa sahibatihi wa banih." Hari di mana kita lari dari keluarga kita, dari anak-anak kita. Lari. Kenapa? Karena mereka besok akan menuntut pertanggungjawaban. Bayangkan besok hari akhirat, udah sekian lama kita nggak berjumpa, rindu memang. Rindu. Tapi besok udah nggak mikir itu. Besok justru memikirkan keuntungan masing-masing. Bayangkan kita udah bawa pahala banyak, pahala zikir, pahala ikut pengajian, apalah segala macam. Tiba-tiba jumpa dia, bawa segala dosanya, kemaksiatannya. Ayah, kenapa ayah dulu nggak ajari aku ilmu agama? Kenapa ayah nggak titipkan aku untuk belajar ilmu agama? Lihat ayah, banyak kali dosa ini ayah. Kan kira-kira gitu. Maka kita harus mempertanggungjawabkan semua dosa itu. Maka dialah besok yang akan menjerumuskan kita ke lubang api neraka. Walaupun banyak amalan kita di dunia. Begitu pula sebaliknya. Orang yang bertanggung jawab penuh terhadap pendidikan ilmu agama anak. Maka setelah dia mati besok, setelah dia menutupkan dua mata masuk ke alam kubur, yakinlah tak ada peninggalan yang lebih berharga, tak ada peninggalan yang lebih bermanfaat, melainkan anak yang saleh. Artinya nggak mesti harus jadi ulama besar. Anak yang mengerti ilmu agama dan mau beramal dengan ilmu agama tersebut. Mengapa? Karena setiap amalan yang ia lakukan itu Allah berikan pula kepada orang tuanya yang udah di alam kubur. Bayangkan kita ada ajarkan anak ilmu agama, kewajiban kita larang dia dari kemaksiatan. Kita ajarkan semua kewajiban salat dan sebagainya. Setiap amalan yang ia lakukan tanpa Allah kurangi sedikit pun, macam di fotokopi, Allah kirimkan kepada kita di alam kubur. Ustaz, saya jangankan ngajarin anak, kadang untuk saya sendiri aja saya kurang paham. Titipkan ia ke pengajian. Pondokkan ia di pesantren. Bayangkan Pak, kita udah di alam kubur, anak kita di pesantren. Sekali aja dia diajak sama gurunya naik ngaji,
Di pesantren itu bukan sekali ngaji sehari semalam, bahkan sampai 3 kali. Sesaat aja dia ikut ngaji sama gurunya, lebih baik dari 1000 rakaat salat sunat. Dan pahala itu tanpa Allah kurangi sedikit pun, Allah kirimkan kepada kita yang udah di alam kubur.